listen to your voice. I know you will show me what to do, what to do. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Deborah harap anak-anak sehat, anak-anak semangat, dan anak-anak selalu bersuka cita atau bergembira karena Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong kita semua sampai pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan boleh menolong kami, menyertai kami, melindungi kami, dan memberikan kesempatan kepada kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon berkati kami semua supaya kami bisa mendengarkan dengan fokus, dengan baik, dengan taat, dan bisa mengerti apa maksud Tuhan dari firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, saksikan video ini ya. Nanti Miss punya pertanyaan setelah kalian selesai menonton video ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Can you walk? Okay, can you ready? Standing and clapping. Whoa, whoa, whoa. Oke, nah apa yang kamu lihat di video tadi? Coba yang mau jawab silakan raise hand ya. Apa yang kamu lihat dari video tadi? Terima kasih jawabannya. Nah, di video tadi kita sama-sama melihat bahwa ada orang tua yang melatih anak-anaknya untuk berjalan karena mereka mau anak-anaknya bertumbuh menjadi anak yang baik. Walaupun kita lihat, wah anaknya nih susah nih jalannya, sempet jatuh-jatuh gitu ya. Tapi orang tua tetap memperhatikan, tetap berada di sisi anaknya ketika si anak belajar berjalan. Orang tua siap menolong anaknya ketika anaknya terjatuh. Jadi si anak ini dijagain oleh orang tuanya. Nah, itu juga merupakan gambaran Allah, Tuhan yang selalu menyertai umatnya. Hari ini
kita mau mendengarkan Bible Story dengan judul Allah Menuntun Israel. Emangnya mau kemana sih Miss Deborah bangsa Israel harus dituntun-tuntun? Jadi pada masa itu Israel sedang dalam perbudakan atau jadi budak atau jadi pesuruh di Mesir dan tidak digaji sama sekali. Jadi bangsa Israel ini dipaksa untuk bekerja, diperlakukan tidak baik, diperlakukan kasar. Itu diperlakukan selama 430 tahun. Jadi bangsa Israel itu ditindas atau diperlakukan tidak baik di Mesir selama 430 tahun. Nah, dalam waktu itu bangsa Israel tuh benar-benar merasa sedih dan tidak enak. Bahkan mungkin ada perasaan, kenapa ya kok kayaknya Tuhan diam gitu, tidak menolong bangsa Israel gitu. Nah anak-anak, tetapi ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan sedang menyusun rencana yang besar bagi bangsa Israel yang sedang diperlakukan jahat oleh Mesir. Tuhan sedang mempersiapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi akhirnya Tuhan mengutus atau mengirim atau memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Akhirnya Musa menghadap kepada Raja Mesir. Raja Mesir itu bernama Firaun. Musa berkata, "Firaun, biarkanlah bangsa Israel keluar dari Mesir dan beribadah kepada Allah mereka." Tetapi anak-anak, Firaun tidak membolehkan bangsa Israel keluar. Bangsa Israel semakin jahat diperlakukan. Melihat itu, Tuhan tidak diam. Waktu umat-umat Israel tertindas, Tuhan menghukum Firaun dan bangsa Mesir dengan 10 hukuman, atau di Alkitab namanya 10 tulah. Akhirnya di tulah yang terakhir, semua anak laki-laki pertama orang Mesir itu mati. Akhirnya karena Raja Firaun sangat sedih anak laki-laki pertamanya mati, Raja Firaun bilang, "Pergilah dari sini hai Israel." Firaun nyuruh bangsa Israel pergi supaya tidak semakin banyak hukuman yang diterima. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian anak-anak, Musa mengingat ada sebuah janjinya Musa sama Yusuf, orang yang takut Tuhan juga, kalau bangsa Israel pergi dari Mesir, tulang-tulang kerangkanya Yusuf yang sudah meninggal akan dibawa. Musa juga pergi membawa tulang-tulangnya Yusuf menuju ke tanah yang Tuhan suruh. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menepati janjinya. Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan atau perbuatan jahat di Mesir. Tuhan tahu kalau bangsa Israel itu belum mampu, belum sanggup melawan Mesir dan melawan musuh lainnya namanya bangsa Filistin. Oleh karena itu, Tuhan membawa bangsa Israel berjalan menuju tanah yang Tuhan suruh itu, jalannya muter supaya nanti bangsa Israel semakin hari semakin siap menghadapi bangsa-bangsa lain yang tidak percaya Tuhan. Tuhan juga menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu dengan tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan dan tiang api ini anak-anak adalah bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah perjalanan mereka. Jadi
Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan di siang hari supaya bangsa Israel tidak pusing kena panas matahari waktu siang-siang. Dan Tuhan menuntun bangsa Israel di malam hari dengan tiang api untuk menerangi perjalanan mereka dan menuntun mereka supaya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi Tuhan itu menuntun, menyertai bersama-sama dengan mereka dalam tiang awan dan tiang api di perjalanan panjang. Mereka harus muter, mereka harus jalan kaki selama 40 tahun. Tujuannya supaya bangsa Israel bisa terlatih, bisa siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan mereka terima ke depannya. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita mau belajar. Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Jadi Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan janji gak akan meninggalkan umatnya, dan Tuhan juga menepati janji itu. Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api menuju ke tanah yang Tuhan kirim. Begitupun dengan kita. Tuhan janji akan menyertai kita, anak-anaknya nih, Miss Deborah, anak-anak kelas 1. Tuhan juga akan menepati janjinya. Walaupun sekarang kita gak bisa lihat Tuhan, tetapi Tuhan akan tetap menyertai kita, melindungi dan mendampingi kita, gitu ya. Lalu yang kedua, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menuntun, menyertai umatnya menuju penggenapan atau menepati janji-janjinya. Jadi Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dari Mesir, menuntun mereka untuk sampai ke tanah yang sudah Tuhan janjikan. Nah, itu semua selain Tuhan menepati janji, itu semua adalah bukti kasih Allah sama kita, umatnya, anak-anaknya. Lalu yang terakhir, bukti kasih Allah kepada kita yang bisa kita rasakan sampai saat ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus, menghapus, membebaskan kita dari dosa-dosa. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan anugerah keselamatan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya, Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menuntun kita, memimpin kita supaya kita bisa hidup taat sama Tuhan. Nah, jadi marilah kita tetap hidup sebagai anak yang taat, karena Allah selalu menyertai, mendampingi, melihat semua perbuatan kita. Walaupun kita gak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan selalu tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan. Karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha tahu apapun yang kita lakukan. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. With all my heart, I will trust you, God. With all my heart, with all my heart today, I will trust you.
trust you, God, with all my heart, with all my heart today. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart, with all my heart. I will trust you, God, with all my heart, with all my heart today. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih boleh menolong, menyertai, dan memberkati kami sampai sekarang. Bahkan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dari pagi sampai malam. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa biarlah Tuhan boleh mengajarkan anak-anak-Mu semua kelas 1 untuk hidup menjadi anak yang taat dan takut kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.